Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Siva Diana Naili Nikma, peserta mahasiswa dari LPTK Universitas PGRI Semarang dengan NIM 255364445. Hari ini hari Kamis tanggal 11 September tahun 2025. Saya akan mengambil video ujian kinerja yang berjudul dengan materi rantai makanan pada pembelajaran IPA. Saya berasal dari SDN 1 Kaliudilor, Kecamatan Kaliudi, Kabupaten Cirebon. Ini identitas saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Ada yang belum sarapan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilahkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa bil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sejak kecil. Amin.
alhamdulillah hari ini kita sudah membaca doa dengan baik supaya pembelajaran hari ini dilancarkan dan dimudahkan semuanya. Amin ya robbal alamin. Coba lihat ke kanan dan kiri kalian, apakah ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Alvin. Alvin kenapa? Sakit. Alvin sakit apa? Mata ikan disebabkan karena apa? Kok sampai sakit? Karena tidak menjaga kebersihan tubuh. Kalian sudah besar, harus menjaga kebersihan tubuh diri sendiri. Sebelum pembelajaran dimulai, coba diingat kembali, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Tentang energi cahaya dan bunyi. Setelah itu, Ibu sudah melaksanakan tes diagnostik 3 hari yang lalu. Hari ini Ibu akan mengukur tes diagnostik non-kognitif kalian dengan cara meluapkan perasaan kalian, emosi kalian hari ini ketika berangkat sekolah dengan papan emosi yang berada di depan tentang menanyakan kabar kalian hari ini. Nanti caranya Ibu panggil kalian satu persatu ke depan, kemudian kalian isi papan emosi yang ada di sini. Jadi, bagaimana perasaanmu hari ini? Di sini ada ngantuk, senang, marah, semangat, dan sedih. Dimulai dari Gita ke depan, Aulia, Gita, Gevara, Jasmine, Amel, Dino, Bilal, Regina, Fulan, Echa, Naila, Baim, Jihan, Najwan, Arif, Ari, Zaira, Rapa, Peril, Nah, di sini sudah ada beberapa dari kalian mengisi papan emosi yang ada di sini. Nah, di sini ada perasaan senang, sedih, marah, semangat, dan ngantuk. Di sini ada satu orang yang ngantuk. Siapa yang pagi-pagi tapi masih ngantuk? Di sini ada namanya Najwan. Kenapa Najwan ngantuk masih pagi? Kurang? Kenapa kurang tidur? Najwan apa begadang lagi? Begadang main apa? Main handphone. Coba, di sini ada perasaan senang. Regina, kenapa kamu hari ini senang? Karena dikasih uang jajan lebih. Seberapa lebih uang jajanmu hari ini sampai membuat kamu merasakan senang sekali? 10.000. Coba di sini banyak yang marah dari kalian. Salah satunya ada Wulan. Kenapa kamu marah hari ini, Wulan? Karena uang jajannya sedikit, jadi marah kepada siapa? Ke orang tua atau ke ibu? Ke orang tuamu. Di sini juga ada Jasmine. Kenapa kamu marah hari ini, Jasmine? Kenapa kamu merasakan perasaan yang tidak enak?
yang marah hari ini? Karena tidak dikasih uang jajan. Karena tidak dikasih uang jajan. Di sini ada yang bersemangat. Ada Amel. Kenapa Amel bersemangat, Amel? Karena ingin belajar. Karena ingin belajar. Di sini ada Zaira, merasakan perasaan sedih. Dan Jihan. Kenapa sedih Zaira dan Jihan? Zaira, kenapa sedih Zaira hari ini Zaira? Kenapa Zai? Kenapa Jihan hari ini sedih? Karena salah satu kucingku meninggal, kucing Jihan meninggal. Apakah sudah dikubur? Sudah. Zaira kenapa Zaira? Karena apa? Karena dimarahin mama pagi-pagi, telat bangun. Iya. Hari ini ibu sudah mengetahui semua emosi yang telah kalian curahkan melalui papan emosi yang menanyakan kabar kalian hari ini tentang perasaan kalian. Untuk itu, setelah mengukur asesmen diagnostik non-kognitif, sekarang ibu ingin mengukur rasa nasionalisme kalian lewat menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Sekarang untuk mengukur rasa nasionalisme yang harus dimiliki oleh kalian, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Terima kasih sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Berarti kalian masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang akan hari ini ajarkan. Yang pertama yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan dengan tepat. Dan melalui diskusi kelompok juga, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan rantai makanan dengan tepat. Di sini, di depan, ada sebuah gambar. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Memakan serangga.
Menjelaskan tentang Laba-laba yang memakan tentang laba-laba yang memakan belalang. Laba-laba dan belalang itu apa sih? semacam serangga. Semacam serangga. Kalau serangga termasuk ke dalam hewan. Hewan termasuk pada makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari apa saja? Hewan, tumbuhan, manusia. Apakah hewan, tumbuhan, dan manusia ini dapat hidup berdampingan? Dapat hidup berdampingan karena apa? Karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Jadi bagaimana caranya hewan, manusia, dan tumbuhan atau yang disebut dengan makhluk hidup itu dapat bertahan hidup? Dengan makan. Ada lagi dengan apa? Dengan minum, dengan bersosial, dengan apa lagi? Bekerja, dengan apa lagi? Dengan saling tolong menolong. Boleh. Dengan bekerja maka akan menghasilkan uang. Uangnya untuk apa? Untuk membeli makan sehari-hari. Makanan dan minuman sehari-hari akan membuat energi yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kita dapat beraktivitas. Jadi terdapat sebuah gambar di depan. Gambar ini menjelaskan ada gambar belalang dan gambar laba-laba. Mereka sedang apa? Dan di mana? Di kebun. Mereka sedang ada di kebun dan mereka sedang apa? Laba-laba dan belalang. Ada laba-laba, ada belalang. Laba-laba ingin memakan belalang. Apakah laba-laba itu merupakan makanan belalang? Atau laba-laba atau belalang merupakan makanan laba-laba? Yang mana yang benar? Belalang makanan laba-laba. Karena mereka ada di dalam suatu ekosistem. Dalam suatu ekosistem pasti ada yang bersifat memakan dan dimakan. Coba antara laba-laba dan belalang, siapa yang dimakan dan siapa yang memakan? Yang memakan laba-laba, yang dimakan belalang. Angkat tanganmu. Siapa? Apa Jasmine? Coba berdiri. Siapa yang dimakan dan siapa yang memakan? Yang dimakan adalah belalang, yang memakan adalah laba-laba. Betul atau tidak? Betul. Karena laba-laba memiliki tingkat tropik yang lebih tinggi pada rantai makanan daripada belalang. Setelah ada di gambar ini, Ibu mempunyai gambar lagi. Apa hubungan kalau tadi hanya belalang dan laba-laba? Sekarang ditambah dengan rumput. Apa hubungan dari rumput, belalang, dan laba-laba yang ada di gambar di sini? Hubungannya apa? Belalang memakan Laba-laba memakan belalang. Terus belalang makan rumput. belalang memakan rumput. Kemudian rumput diapakan? Dikonsumsi oleh belalang. Berarti rumput ada yang memakan atau tidak? Tidak. Siapa? Apakah rumput dapat tumbuh sendiri? Tidak. Dapat. Tidak. Dapat atau tidak dapat tumbuh sendiri rumput? Dapat. Dapat atau tidak dapat tumbuh sendiri rumput? Dapat. Dengan cara apa? Fotosintesis. Dengan cara fotosintesis.
Fotosintesis dapat dilakukan oleh rumput karena dapat tumbuh dan menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, rumput dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh laba. Berarti hubungan yang ada pada gambar yang di depan ini merupakan hubungan apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan di mana sih tempatnya? Ada rumput, belalang, laba-laba. Biasanya di mana? Kalau belalang di rumput. Laba-laba Di kebun. Kita akan mempelajari ekosistem dari suatu lingkungan. Mari lihat video terlebih dahulu. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan di berwisata? Apa yang memiliki di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gangga. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan betina untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyerbukannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon. Anggrek untung yang mendapatkan posisi baik menjadi waktu dan tidak rugi atau dirugikan. Interaksi makan dan dimakan atau makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen dua atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tiga atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan elang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya ayam dan minyak. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia, contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat dan ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lembab. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam.
2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang luas dan diselimuti dengan semak. 4. Ekosistem gurun atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau tikus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh rumput. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan tepi pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat terganggu karena bencana alam atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan, perburuan ilegal, dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah atau menanam pohon. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat, kalau sedang jalan-jalan, jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Kalau mau latihan soal topik ekosistem, kunjungi website gadgetkita.id atau download aplikasi Gadget Kita di Play Store sekarang juga. Setelah kalian melihat video pembelajaran tentang ekosistem, coba berdiri dulu. Biar tidak bosan dan tidak ngantuk, Ibu mempunyai sebuah tepuk. Coba, pertama, tepuk dulu. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ulangi, kurang semangat. Ulangi, tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Yang kedua ada tepuk velocity. Coba biar tidak ngantuk. Tepuk velocity. Ulangi, masih kurang semangat. Ayo, semangatnya mana? Tepuk velocity. Ulangi coba. 1 kali lagi suaranya dikeluarkan. Tepuk velocity. Satu tepukan lagi. Namanya tepuk sukses. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta. Di mulutku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, yes. Sekarang sudah tidak bosan lagi? Sudah tidak bosan? Silakan duduk kembali. Ibu mempunyai suatu pertanyaan. Kalian tadi sudah melihat video pembelajaran? Video pembelajaran tadi yaitu tentang ekosistem yang berada dalam kehidupan kalian sebagai makhluk hidup. Coba, Ibu mau tanya. Jadi apa itu rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Proses memakan dan kasih apa untuk Najwa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi rantai makanan merupakan suatu proses memakan dan dimakan. Rantai makanan ini merupakan suatu proses memakan dan dimakan yang membutuhkan energi. Perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang
lain melalui proses memakan dan dimakan. Contohnya, kalian sebagai makhluk hidup, ibu juga sebagai makhluk hidup. Kita membutuhkan makan dan minum untuk menghasilkan suatu energi. Energinya digunakan untuk apa? Untuk beraktivitas. Kasih apa untuk Naila? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Keren. Untuk beraktivitas. Kemudian untuk beraktivitas manusia membutuhkan makanan apa? Makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi didapatkan dari mana? Dari apa? Dari hewan, tumbuhan. Dari hewan dan dari tumbuhan. Kita sebagai makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang hidupnya selalu berdampingan dan membutuhkan satu sama lain. Di sini contohnya, sebagai makhluk hidup, sebagai tingkat produsen pada rantai makanan, tumbuhan apa yang menjadi produsen? Rumput. Kenapa rumput? Karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian terdapat di depan rumput. Rumput dapat dimakan oleh siapa? Oleh kelinci. Kemudian setelah kelinci memakan makanannya berupa rumput, habis itu kelinci dapat dimakan oleh siapa? Oleh ular. Setelah ular, siapa yang akan memakan ular? Elang. Nah, di sini ada komponen rantai makanan. Dalam komponen rantai makanan terbagi menjadi produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 atau konsumen puncak, dan yang terakhir dekomposer. Di sini produsen biasanya tumbuhan-tumbuhan hijau. Tumbuhan-tumbuhan hijau seperti apa yang ada di sini? Ini apa? Rerumputan, dan ini padi. Konsumen 1. Konsumen 1 biasanya yang memakan siapa? Siapa yang memakan? Ular. Nih, ini siapa? Belalang. Kalau ini? Ini? Tikus. Memakan apa? Memakan rumput. Nama hewan yang ada di dalam kotak pada konsumen 1 ini namanya apa? Hewan herbivora. Kalau yang ada di konsumen 2, hewannya apa saja ini? Burung, ular, ikan. Hewan yang ada pada konsumen 2 ini merupakan jenis hewan apa? Karnivora. Pemakan apa hewan karnivora itu? Pemakan daging. Selanjutnya ada konsumen puncak atau biasa disebut dengan konsumen tingkat ketiga. Di sini ada apa saja konsumen tingkat paling atas, tingkat paling puncak? Dan buaya. Mereka biasanya memakan apa? Memakan apa? Ikan. Ada herbivora, memakan tumbuhan, karnivora, memakan rumput, memakan daging, dan omnivora. Kasih apa untuk bulan? Kasih W. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Di sini pada konsumen puncak yang paling atas merupakan hewan pemakan segalanya.
atau disebut dengan hewan omnivora. Kemudian setelah konsumen tingkat atas, tidak ada yang dapat memakan mereka. Akan tetapi pada konsumen puncak paling atas ini, mereka dapat terurai atau dapat diurai dengan sendirinya oleh siapa? Oleh decomposer atau pengurai yang biasa mengurai ketika konsumen yang berada di puncak tingkatan paling atas sudah meninggal, sudah tidak bisa memakan konsumen yang tingkat kedua, maka akan diurai oleh jamur, terus apa lagi nih? Cacing, bakteri. Kemudian rantai makanan selesai. Jadi rantai makanan puncak paling tinggi biasanya terdapat hewan apa? Hewan omnivora. Coba di sini. Ekosistem sawah. Di ekosistem sawah ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan pengurai. Coba, pada konsumen 1 disebutnya jenis hewan apa? Jenis hewan termasuk jenis hewan apa? Herbivora. Konsumen 2? Karnivora. Konsumen 3? Konsumen 3? Karnivora. Konsumen 4? Omnivora. Pengurai nama lainnya? Decomposer. Nah, di sini makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain dan saling membutuhkan sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar yang ada di depan? Maksud dari gambar di depan ini menjelaskan tentang apa? Nih. Rantai makanan. Menjelaskan tentang rantai makanan. Karena rumput dimakan kelinci. Kelinci dimakan ular. Jadi mereka saling membutuhkan. Di sini dalam rantai makanan tingkat paling pertama yaitu ada produsen. Produsen ini berperan sebagai apa? Sebagai makhluk hidup atau pabrik yang dapat membuat makanan sendiri. Biasanya dalam produsen ini siapa yang dapat menghasilkan makanan sendiri? Rerumputan dan padi. Tumbuh-tumbuhan hijau. Kemudian berikutnya ada konsumen. Yang menjadikan konsumen itu siapa? Siapa sih pemakannya? Ular. Kenapa dinamakan konsumen? Karena memakan. Apa ayo? Kenapa dinamakan konsumen? Karena memakan daging. Berarti kalau memakan daging termasuk ke dalam jenis hewan pemakan apa? Karnivora. Di sini siapa yang menjadi konsumen? Selain hewan karnivora ada hewan apa lagi? Ada hewan omnivora. Terus ada hewan apa lagi? Herbivora. Kalau yang memakan segalanya disebut dengan hewan omnivora. Nah, konsumen paling akhir
disebut dengan puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya karena berada di puncak paling atas. Tidak ada hewan lain yang berani untuk memakan hewan tersebut. Tadi contohnya masih ingat tidak? Hewan yang berada di dalam konsumen puncak paling atas apa aja? Elang, terus harimau, buaya, hiu. Kalau hiu beradanya di ekosistem apa? Air laut. Kalau buaya di mana? Rawa-rawa berarti dapat di darat dan di air, di laut. Kemudian decomposer. Decomposer ini lalu gunanya untuk apa? Apakah decomposer ini untuk memakan ular? Untuk apa? Decomposer ini? Untuk mengurai. Mengurai apa? Mengurai hewan yang sudah meninggal, khususnya hewan yang berada dalam puncak tertinggi. Dalam rantai makanan, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai produsen. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi dalam rantai makanan. Kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1 karena kelinci jenis hewan apa? Ayo, jenis hewan apa? Herbivora, karnivora, omnivora. Jenis hewan herbivora. Ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci, sehingga di rantai makanan ini ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Karena ular merupakan jenis hewan karnivora itu pemakan daging. Kemudian berikutnya, di sini ada contoh rantai makanan. Rumput sebagai produsen. Kemudian kelinci sebagai konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 siapa? Rubah. Kemudian yang sebagai pengurai siapa? Dalam rantai makanan yang ada di depan. Kenapa bukan jamur? Karena kalau rubah adanya dalam ekosistem daratan atau lautan? Adanya dalam ekosistem daratan. Daratannya di ekosistem apa? Hutan atau di kebun? Ada di hutan. Oleh karena itu diurainya dengan bakteri. Di sini rantai makanan pada ekosistem laut. Pada ekosistem laut ini yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Harus menggunakan alat untuk melihat rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama namanya fitoplankton. Jumlahnya ini sangat banyak di laut tapi tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Harus menggunakan sebuah alat khusus. Yang kedua ada zooplankton. Yang ketiga ikan kecil. Kemudian ikan sedang. Dan yang terakhir ada ikan besar. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena membutuhkan apa? Membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis.
Kenapa berfotosintesis? Karena mereka menghasilkan makanan sendiri. Siapa yang menghasilkan makanan sendiri? Fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, atau ikan besar? Yang mana yang menghasilkan makanan sendiri? Fitoplankton. Nih, di sini ada contoh rantai makanan pendek. Hanya rumput dan gajah. Rantai makanan ini tidak selalu terdiri dari proses dan urutan yang panjang. Karena ukuran hewan gajah sangat besar dan tidak ada hewan lain yang berani untuk memakan gajah. Jadi, contoh rantai makanan yang paling pendek hanya rumput dan gajah saja. Kemudian setelah itu gajah terurai oleh bakteri atau jamur. Kemudian ada lagi contoh rantai makanan yang pendek. Di sini ada tanaman mati, cacing tanah, dan burung. Kenapa burung tidak dimakan oleh hewan yang ada di puncak konsumen paling atas? Kenapa? Karena terbang, karena tinggi. Jadi hanya bisa dapat terurai oleh bakteri dan jamur. Di sini ada perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan menunjukkan satu jalur makan-memakan. Sedangkan rantai makanan yang sebelahnya yaitu jaring-jaring makanan menunjukkan bahwa dalam satu organisme dapat saling memakan dan dimakan oleh jenis organisme yang berbeda. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu rantai makanan. Dimohon berdiri dulu supaya lebih mudah dalam mengingat materi. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen satu, hewan herbivora, konsumen dua, hewan karnivora, macam pengurai, contohnya jamur. Hati senang sudah belajar tentang rantai makanan. Coba, dari lagu ini ada dua gambar yang berbeda. Yang sebelah sini, yang pertama merupakan gambar apa ini? Rantai makanan. Rantai makanan, karena hanya dalam satu kali putaran langsung habis. Kalau yang sebelahnya ini merupakan jaring-jaring makanan. Oke, betul. Silakan duduk kembali. Di sini Ibu punya, ini contohnya merupakan diorama rantai makanan. Sebelah sini
Ini merupakan diorama rantai makanan dengan ekosistem hutan. Dalam ekosistem hutan, sebagai produsen apa? Apa dalam ekosistem hutan? Apa ini yang sebagai produsen? Rumput. Rumput. Yang sebagai konsumen? Kelinci. Sebagai konsumen 2? Kubak. Konsumen 3? Dekomposernya? Bakteri. Coba, kalau sekarang rantai makanan ekosistem tundra. Coba, sebagai produsen apa? Apa ini? Fitoplankton. Yang kedua, ikan kecil. Yang ketiga, ikan sedang. Yang keempat, yang terakhir, pengurai. Di sini ada rantai makanan padang rumput, dimulai dari produsen yang bernama daun. Kemudian dimakan belalang. Kemudian dimakan katak. Kemudian Dimakan ular. dimakan ular. Yang terakhir diurai. Kemudian ada ekosistem lautan. Yang pertama sebagai produsen apa? Bakteri. Yang kedua ikan. Yang ketiga penguin. Yang keempat konsumen 3. Yang terakhir pengurai. Ini merupakan contoh diorama dari berbagai macam ekosistem. Hari ini akan mengerjakan LKPD sesuai dengan alat dan bahan yang dibutuhkan. Apakah kalian sudah membawa gunting? Perwakilan kelompok 1 silakan ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ayo. Kerjain. Digunting. Guntingnya mana? Ayo, dikerjakan. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Nama kalian? Nama kalian? Pakai pensil boleh, pakai balpen boleh. Silakan dikerjakan. Ya. Iya. Coba dilihat dulu. Pertama yang diisi yaitu nama kalian, nama anggota kelompok. Ini merupakan kelompok dengan kemampuan tingkat pada pemahaman materi rantai makanan dengan kemampuan yang kurang menguasai pada materi tersebut, yaitu kelompok 1. Dan di sini merupakan kelompok 2, merupakan kelompok yang cukup dalam memiliki kemampuan pada pemahaman pada materi rantai makanan. Dan kelompok 3 merupakan sama dengan kelompok 2, yaitu yang memiliki kemampuan pemahaman yang cukup. Serta di sebelah sini ada kelompok terakhir, yaitu kelompok 4 dengan pemahaman kemampuan yang tinggi.
Gunting ini. Iya, digunting, diisi. Jangan lupa pakai guntingnya yang benar. Awas jangan sampai kena tangan. Ayo dikerjakan yang ini. Ini. Terus ini. Ini digunting. Ini aja digunting aja cepet, ini gunting, ini diisi. Ya, ininya nggak usah, nanti buat ditempel. Buat ditempel itu. Dalam. Iya. Jawabannya ditulis. Gambarkan Bu ini digunting terus. Iya. Betul. Ayah sudah belum? Diisi dulu. Kenapa? Oh iya, ini lemnya pakai. Ya, Ibu. Ini pakai double tip, yang butuh double tip. Ayo kelompok ini. Mana yang belum? Itu berbadan baju. Pinjem Kak. Udah pakai ini aja. Iya, paten gitu. Ayo cepetan. Ayo sudah belum? Ayo sudah belum? Ada yang ditanyakan? Nah ya tinggal ditempel aja. Sok itunya dikerjakan soalnya. Iya. Belalang dikit ya, belalang. Iya. Maksudnya aku sih makan belalang tadi. Iya. Yang makan belalang. Udah yang lainnya nggak bisa. Iya. Sudah selesai? Belum. Ayo. Ayo, cepetan. Ayo diskusi dulu bareng-bareng. Ayo cepat diskusi. Ayo cepetan diskusi dulu. Ayo kelompok 4 sudah belum? Ayo cepat. Kelompok 1 sudah? Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ada berapa tingkat trofi? Ada berapa tingkat? Nah, berarti ini. Woi, ada berapa tingkat trofi? Ada rantai makanan. Yang kan. Ayo ada berapa? Sudah selesai? Kalau sudah selesai ayo presentasi.
Iya, Nggak usah, ini presentasi. mah depannya, covernya. Ini mah bukan soal cover. Ibu boleh atau Boleh. menurut kalian konsumen tingkat berapa yang Ayo, sudah selesai. Sudah selesai. Satu menit terakhir. Ayo cepetan. 1 menit terakhir. Sudah selesai belum kelompok 3? 1 menit terakhir. Itu tolong minta. Kenapa ada yang ditanyakan? Ya. Ayo, sudah selesai. Waktu habis. Ayo, kelompok 1. Ayo, kelompok 1 akan mempresentasikan. Kelompok 1, anggotanya mana kelompok 1? Kelompok 1, ayo cepetan, sudah selesai. Kelompok 1. Ayo kelompok 1 sudah selesai. Silakan presentasi di atas dengan anggota kelompoknya. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Silakan. Teman-teman, sambil kita menyelesaikan kembali, dengarkan kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil karyanya dalam mengerjakan LKPD. Silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama saya Regina. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan tentang tentang LKPD rantai makanan. soal nomor 1. Dalam rantai makanan pada ekosistem daratan tempatnya di sawah, siapakah yang menjadi pemangsa burung elang? Siapa yang akan memakannya? Bakteri dan jamur. Betul. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Memakan dan dimakan. Betul. Nomor 3. Ada berapa tingkat trofik pada rantai makanan? 3 atau 4? Coba yang lainnya, tolong dengarkan temanmu yang sedang presentasi di depan. Kelompok lainnya, mulutnya di silent dulu. Nomor selanjutnya. Nomor 3. Ada berapa tingkat trofik pada rantai makanan? 3 atau 4? Nomor 4. Menurut kalian konsumen tingkat berapa yang populasinya rendah mengapa? Tingkat 1. Ya. Kemudian soal yang terakhir, silakan lihatkan ke kelompok lain. Ini merupakan hasil pengerjaan dari kelompok 1. Ayo, lihat dulu. Lihat dulu yang sedang
Sudah. Boleh dikasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan LKPD-nya. Kemudian untuk kelompok yang lain, silakan kalau sudah selesai. Ada yang mau kalian tanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, rantai makanan merupakan proses apa rantai makanan? Makan dimakan. Proses rantai makanan yaitu proses memakan dan dimakan. Jadi, dalam rantai makanan terdapat berapa tingkat? Pada tropik. Tiga. Berapa? Pertama produsen. Yang kedua konsumen tingkat 1. Yang ketiga konsumen tingkat 2. Yang keempat konsumen tingkat 3. Yang kelima konsumen tingkat 4. Atau yang terakhir yaitu dekomposer. Nah, apakah pembelajaran hari ini sudah kalian pahami dengan baik? Sudah, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Sekarang, setelah kalian mengisi LKPD, kita akan mengisi asesmen individu. Kalau tadi kalian mengisi LKPD dengan cara berdiskusi, kalau sekarang dengan cara mengisi soal individu. Jangan lupa diberi nama. Bu Feril, Bu. Dah. Ayo dikerjakan. Kurang siji. Siapa lagi yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Ayo. 2 menit dari sekarang. Boleh pakai pensil, boleh pakai balpen. Astagfirullahaladzim. Tolong, boy. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Kelompok 4 sudah selesai? Kelompok 2 udah selesai? Kelompok 3 udah selesai? Ayo cepetan. Sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Silakan. Mabur. Sudah, Mak, silakan dikumpulkan ke depan.
Ayo, dikumpulkan dulu asesmen kalian. Soal asesmen evaluasi kalian dikumpulkan. Sudah semua? Sekarang kalian sudah selesai dalam mengisi asesmen evaluasi pada materi rantai makanan. Sekarang ada yang belum dikumpulkan? Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Sudah, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Bagaimana rasanya belajar hari ini? Bagaimana rasanya? Sekarang Pak Ibu meminta kalian untuk mengisi lembar refleksi, yaitu untuk mengetahui perasaan kalian hari ini ketika belajar pada materi rantai makanan. Ibu kurang satu, Ibu. Boleh ini. Ayo diisi. Kurang satu. Nih kurang. Silahkan diisi. Siswa mengisi lembar refleksi, guru juga mengisi lembar refleksi. Ini lembar refleksinya. Jangan lupa untuk dikasih nama pada lembar refleksi kalian. Sudah, silakan dikumpulkan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Kalau sudah dikumpulkan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Siapa yang belum? Waktu sudah habis. Siapa yang belum? Waktu sudah habis. Sudah? Sudah selesai? Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran hari ini telah selesai dengan baik. Pelajaran rantai makanan sudah kalian pahami semua. Dan jangan lupa untuk materi di minggu yang akan datang, kita akan mempelajari tentang ekosistem yang harmonis dalam lingkungan kehidupan sekitar. Sebelum itu, kita bersama-sama memberikan apresiasi ke semua kelompok yang sudah belajar dengan baik pada hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Selanjutnya kalian bisa menaruh buku kalian ke dalam tas belajar kalian.
baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Ayo keluar.